saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tuhanmu
Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Kita menghadap Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita sama-sama meninggikan Raja kita, Raja di atas segala raja, di mana Dia adalah Tuhan yang telah mengasihi hidup kita, Tuhan yang telah memberikan penebusan atas kita. Nobatkanlah Raja. Mari sama-sama serukan, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja.
Puji Engkau Sang Penebus selama-lamanya, Allah yang telah memberikan pertolongan melalui anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Kami dinyatakan bahwa kami manusia berdosa memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Saat ini kami sangat bersyukur Tuhan atas kemenangan yang ada pada kami oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami manusia berdosa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mengakui setiap keberadaan kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk datang di dalam hadirat-Mu, kami mohon pengampunan dosa atas setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Apapun ya Tuhan yang menjadi setiap perilaku, tingkah laku kami yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon Tuhan mengampuninya. Bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami kudus layak karena Engkau. Inilah setiap anak-anak-Mu yang mau datang menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami bersama. Amin. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan pujikan puji tentang rahmat dan kasih-Nya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Amin. Mari kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang memberikan bimbingan yang tepat bagi kita manusia berdosa. Inilah setiap anak-anak-Mu yang mau datang Tuhan, untuk mencari kebenaran di dalam firman-Mu, firman yang dapat menghidupi kehidupan kami. Firman Halik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang
ajar firman hidup, menyampaikan kurnia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, Oleh darah kudus, dosa kita ditebus. dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Tuhan memberikan damai sentosa bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup, yang beri damai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan pengharapan. yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Sama-sama katakan firman indah. Kepada jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Shalom Bapak Ibu, ya, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh dipercayakan pagi ini untuk bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa pagi ini kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman-Nya. Untuk itu sebelum kita mendengarkan, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Jika boleh kami ada di dalam rumah Tuhan, ataupun ada jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir di dalam ruangan gereja ini, mereka menyaksikan dari rumah mereka masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Allah menolong setiap kami. Waktu kami mendengarkan bagian firman Tuhan ini, hikmat Tuhan akan menuntun setiap pemikiran kami. Firman-Mu akan menjamah seluruh hati dan pemikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang akan hamba sampaikan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini, menyerahkan diri sepenuhnya di dalam otoritas pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran firman-Mu akan tersampaikan sesuai dengan maksud Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fakta menunjukkan bahwa begitu banyak gereja yang dihancurkan
oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Sekilas kita flashback atau kilas balik pada tahun 2018 terjadi pengeboman gereja di 3 gereja sekaligus pada tanggal 13 sampai 14 Mei di Surabaya pada tahun 2018. Mari kita melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada 3 gereja yang dibom pada waktu itu. Ada gereja Santa Maria Tak Bercela, lalu ada gereja GKI di Ponegoro, dan juga ada gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Saudara, dari peristiwa pengeboman tersebut, saudara, dilaporkan bahwa ada 28 orang yang korban nyawa termasuk pelaku. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi korban luka-luka juga dilaporkan ada 57 orang. Mari sekedar kita melihat gambar yang sempat diambil pada tahun 2018 bagaimana peristiwa pengeboman gereja di Surabaya pada tahun 2018. Saudara, kita lihat bagaimana gereja mengalami pergumulan. Gereja secara fisik sedang berada di dalam satu ancaman. Kita melihat para pelaku ini, mereka yang kita kenal hari ini yang disebut teroris atau ISIS. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada upaya-upaya penghancuran gereja secara fisik. Gedung gereja secara fisik dihancurkan. Namun saudara yang diberkati Tuhan, gereja dalam arti jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak dapat dihancurkan atau dimusnahkan. Mengapa saudara? Inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan mengetahui jawabannya. Mengapa gereja atau tubuh Kristus tidak bisa dihancurkan? Gereja secara fisik bisa mengalami penghancuran. Gereja secara fisik bisa dibom. Gereja secara fisik bisa dihancurkan atau tidak diizinkan dibuka. Tetapi saya mau katakan bahwa gereja yang adalah tubuh Kristus itu sendiri tidak bisa dihancurkan. Mengapa? Saudaraku, jawabannya adalah karena Kristuslah yang mendirikan jemaat itu sendiri. Dan juga sebagai tema yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu Kristus pendiri gereja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat satu bagian firman Allah di dalam kitab Injil Matius 16 ayat 18. Kitab Matius 16 ayat 18. Mari kita membacanya bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ya.
Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Injil Matius mencatat bagaimana Kristus sendiri berjanji untuk mendirikan jemaatnya berlandaskan kebenaran dari pengakuan Petrus dan murid-murid yang lain bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yesus menyebutkan muridnya yaitu Petrus. Saudara, dalam bahasa Yunani, Petrus itu disebut Petros yang artinya batu kecil. Sebuah batu kecil. Tetapi kita melihat dalam ayat 18, Yesus melanjutkan perkataannya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudaraku, dalam bahasa Yunani, batu karang yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah Petra. Petra yang artinya sebuah batu karang yang sangat besar atau tebing batu. Saudara, kita pahami bersama batu karang itu seperti apa. Batu karang itu adalah batu yang sangat kokoh, batu yang sangat kuat. Dan Kristus berkata di sana bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang itu. Siapakah batu karang itu? Batu karang itu menunjuk kepada Kristus itu sendiri. Kristus adalah pendiri jemaat itu. Dan kita melihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu, dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Alkitab memberitahu kita bahwa Kristus sendirilah yang telah menjadi batu karang, yaitu landasan atau fondasi utama atau yang pertama dari gerejanya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah gerejanya. Sehingga itu saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa di atas batu karang ini Yesus telah mendirikan jemaatnya. Yesus telah meletakkan satu dasar. Yesus telah meletakkan satu pondasi. Saya dan Bapak Ibu sebagai tubuh Kristus. Menarik saudara, ayat selanjutnya tadi berkata, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudaraku, wow, ini satu pernyataan yang luar biasa. Satu pernyataan yang dahsyat sekali. Alkitab berkata, dan alam maut pun tidak bisa menguasai gerejanya. Alam maut tidak bisa menguasai tubuh Kristus itu. Yang artinya saudara, iblis dan semua usaha jahat untuk membinasakan gereja Yesus Kristus itu tidak bisa. Seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu, bahwa gereja secara fisik itu bisa dihancurkan. Gereja secara fisik itu bisa dibom. Gereja secara fisik itu bisa tidak diizinkan atau dikunci sehingga orang tidak bisa masuk di dalam gedung gereja untuk beribadah dengan leluasa. Tapi saya mau katakan bahwa gereja dalam pengertian tubuh Kristus, saya dan saudara tidak bisa dihancurkan. Mengapa saudara? Jawabannya itu tadi. Karena Kristus sendiri adalah pendiri. Karena Kristus sendiri adalah pemilik daripada gerejanya.
Dan Kristus sendiri adalah penguasa dari gereja itu sendiri. Sehingga iblis pun mau mencoba menghancurkan gerejanya, tidak bisa dihancurkan. Kalau Kristus adalah landasan utama dan pertama dari gereja itu berdiri, ini berarti dia juga pemilik, artinya dia juga penguasa mutlak. Sehingga tidak ada satu kuasa manapun, termasuk maut kata Alkitab, yang akan bisa ambil alih atau menghancurkan gerejanya. Ini luar biasa saudara. Saudara, saya memberikan satu gambaran sebuah rumah. Rumah yang didirikan atas nama kepemilikan kita. Siapa yang bisa mengganggu gugat? Sertifikat atas nama kita, dan itu disahkan dari pertanahan. Siapa yang bisa menguasai milik kita? Tidak ada saudara. Karena itu ada di dalam genggaman kita. Karena itu ada di dalam hak kita. Ada di dalam pengawasan kita. Kita yang berkuasa. Karena kita yang memiliki. Ini suatu gambaran Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bahwa kalau gereja itu berdiri di atas pondasi Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada satupun yang bisa menghancurkan. Amin. Tidak ada satu kuasa manapun, termasuk iblis, termasuk alam maut kata Alkitab, tidak bisa menguasai gerejanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini adalah saat di mana masa pandemik. Semua sudah tahu akibat dari pandemi yang berkepanjangan, virus corona tidak hanya mempengaruhi kesehatan kita, namun virus ini telah memukul semua sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk bangsa dan negara kita Indonesia. Hari ini begitu banyak orang yang sedang merasa takut, merasa khawatir dan lain sebagainya. Semuanya serba terbatas. Usaha juga terbatas. Mau kita keluar juga terbatas, semuanya harus mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker. Keluar dari ruangan ini kita harus wajib memakai masker. Mengikuti protokol kesehatan. Gerak-gerik kita semua hari ini sedang dalam keadaan terbatas. Bahkan saudara, sebagian terhenti akibat pandemi ini. Saudara, saya akan memperlihatkan kepada kita, ada beberapa brand-brand terkenal yang mengalami kebangkrutan di bidang usaha pada masa-masa pandemi ini. Yang pertama saudara, brand yang terkenal yang pertama yaitu Zara. Dilaporkan bahwa Zara menutup 1.200 toko miliknya dalam masa pandemik ini. Lalu yang kedua, Lee Chapel menutup 4.391 toko. Dan yang ketiga, brand terkenal yaitu Chanel tidak lagi melanjutkan produksi dan masih banyak lagi perusahaan yang sedang berada dalam kebangkrutan. Saudara, kita lihat semua sektor ekonomi sedang ada dalam masalah. Sektor ekonomi sedang diperhadapkan dengan kebangkrutan. Manusia stres hari ini saudara. PHK terjadi di mana-mana.
Dan sekalipun kami yang ada di kampung, saya memulai masa pandemi itu, saudara, saya sedikit bersaksi. Ada beberapa jemaat kami juga yang terdampak akibat pandemi ini atau COVID-19. Ada yang di PHK, yang kehilangan mata pencaharian. Sementara dia harus menghidupi istri, menghidupi anak-anak. Tetapi dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus di PHK. Semua sedang dalam keadaan bingung hari ini. Semua sedang menderita, Bapak Ibu. Tapi melalui firman Tuhan yang datang menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik engkau yang ada di rumah, engkau dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Ingatlah bahwa Kristuslah pondasi kita. Dialah yang telah mendirikan tubuhnya. Dialah yang telah menyatakan bahwa membangun gerejanya, yaitu saya dan saudara. Saya mau katakan, saudara, bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, termasuk ancaman pandemi atau virus corona ini, saya mau mengatakan bahwa Yesus tidak membiarkan engkau seorang diri. Yesus tidak akan membiarkan gerejanya, karena dia adalah pemilik daripada gerejanya. Dia adalah pondasi daripada gerejanya. Dan dia adalah penguasa dari gereja itu sendiri. Engkau yang khawatir tentang hari esok, ingatlah bahwa Kristuslah yang menguasai seluruh jagat raya ini. Dan semua yang terjadi di kolong langit ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan kita tidak perlu takut. Karena Kristus berkata, saudara, dalam firman-Nya, Dialah yang mendirikan jemaatnya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini menghibur hati kita, memberi kita satu pengharapan, memberi kita satu sukacita, sehingga sesulit apapun hidup kita hari ini harus tetap bersemangat, karena kita tidak sedang sendiri. Ada Kristus penguasa jagat raya ini, pencipta alam semesta ini, yang terus menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa tubuh Kristus atau jemaat itu tidak bisa dihancurkan? Yang kedua, mari kita melihat dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Di sana kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang keempat. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, mengapa jemaat atau tubuh Kristus itu tidak bisa dihancurkan? Alasan yang kedua, saudara, adalah karena Kristus berintervensi. Artinya, Kristus hadir sepenuhnya dalam kehidupan orang percaya.
Dalam konteks Kisah Para Rasul 9 ayat 4 ini saudara, siapa yang tidak mengenal Saulus? Saulus yang adalah orang Yahudi, sebelum ia menjadi Rasul Kristus, yang kita kenal dengan nama Paulus hari ini, latar belakangnya adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang pembunuh, kelas kakap dalam kejahatan. Dan Alkitab berkata ia menyeret laki-laki, ia menyeret perempuan dan menyerahkan mereka ke penjara. Lalu Bapak Ibu, suatu ketika di dalam kisah seorang hamba yang bernama Saulus ini, ketika ada hati yang berkobar-kobar ingin membunuh jemaat di Yerusalem ketika itu, ketika dia dekat dengan kota itu, kata Alkitab, ketika niat jahat itu makin menjadi-jadi, dalam bayangannya dia akan segera menghancurkan umat Tuhan. Dalam bayangan daripada Saulus waktu itu, dia akan segera membunuh setiap pengikut-pengikut Tuhan, yaitu jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Tetapi Alkitab memberitahukan apa yang terjadi. Tiba-tiba saudara, sudah dekat kota itu ada cahaya yang memancar dari langit, mengelilingi Saulus pada waktu itu, dan dia rebah ke tanah. Dan terdengarlah satu suara yang berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata pada waktu Saulus mau menganiaya jemaatnya, Tuhan Yesus tidak berkata, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Tidak, saudara. Tapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya jika umat Tuhan, jika jemaat Tuhan, jika tubuh Kristus itu mengalami penderitaan, kalau tubuh Kristus itu mengalami penganiayaan atau persoalan, sesungguhnya Kristuslah yang bisa merasakannya. Kristus pasang badan, saudara. Dalam arti Kristus berintervensi, dia hadir sepenuhnya pada saat di mana jemaat atau tubuhnya sedang tercabik-cabik. Begitu umat Tuhan sedang menghadapi kesulitan, begitu umat Tuhan sedang dicabik-cabik, maka saya mau kasih tahu saudara, bahwa yang sesungguhnya Allah itu akan turun tangan. Melihat satu pernyataan Yesus kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kristus sedang berintervensi. Begitu umat Tuhan sedang dihancurkan, itu berarti dia sedang berhadapan dengan Tuhan sebagai pemilik gerejanya. Hari ini sebagai umat Tuhan kita sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Seperti yang saya katakan di awal, virus corona telah menghantui kehidupan setiap kita. Virus yang mematikan, virus yang bisa membunuh nyawa dan segala segi kehidupan manusia
Mungkin jemaat di tempat ini, atau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan khotbah saya di rumah. Mungkin Bapak Ibu tidak sedang diperhadapkan dengan satu penderitaan yang mungkin dialami oleh jemaat di Yerusalem yang akan dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi yang menakutkan kita hari ini adalah virus corona, Bapak Ibu. Kita melihat sesama kita ada satu perasaan khawatir. Jangan-jangan kalau saya ke sana saya bisa tertular dan lain sebagainya. Saudara, sedikit saya cerita, awal-awal mula virus pandemi ini sedang merajalela. Ada seorang jemaat itu datang kepada saya. Dia katakan begini, saudara. Ibu pendeta, kenapa kok saya seperti mau demam, mau sakit? Loh, kenapa Pak? Jangan-jangan saya ibu pendeta sudah terserang corona. Saudaraku, saya melihat ada kekhawatiran, ada ketakutan di wajah Bapak ini. Sehingga dia katakan, saya menunggu 14 hari Ibu. Kalau tidak terjadi sesuatu berarti saya aman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita ingat baik-baik bahwa Allah kita yang kita sembah itu Yesus Kristus yang telah meletakkan dasar pembangunan gerejanya, yaitu tubuh Kristus, itu saya dan saudara. Dia berintervensi. Dia hadir sepenuhnya di dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Sehingga apapun yang kita alami hari ini, penderitaan apapun, pencobaan apapun, termasuk virus corona yang mengancam semua sisi kehidupan kita, saya mau katakan, jangan takut. Ingatlah bahwa Tuhan kita lah Yesus Kristus. Dialah penguasa seluruh jagat raya ini. Dia yang akan berintervensi, dia hadir sepenuhnya dalam kehidupan umat-umatnya. Sehingga tidak ada satu persoalan pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pujian kita yang sering kita dengarkan seperti ini, saudara. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah penderitaankah? Tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Saudara yang diberkati Tuhan, Dia adalah sahabat sejati kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, apa yang menjadi kesusahan engkau hari ini, mungkin engkau sedang bergumul dengan usahamu, engkau sedang bergumul dengan rumah tanggamu, engkau sedang bergumul untuk anak-anakmu, engkau sedang bergumul dengan segala sesuatu dalam hidup ini. Ingat Kristus yang adalah pendiri gereja. Kristus yang telah membangun gerejanya. Dia tidak akan membiarkan kita sedetik pun. Dan tidak ada persoalan yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus yang sejati itu. Amin.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meyakinkan kami bahwa Engkaulah yang telah mendirikan gereja. Engkau yang sudah meletakkan dasar gereja. Dan Engkau juga berintervensi, hadir sepenuhnya dalam kehidupan umat-Mu. Hamba mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun mereka yang sedang menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Ketika mereka punya pergumulan, persoalan, kesulitan apapun hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan mereka. Tuhan hadir di sana sepenuhnya memberkati umat-Mu. Dan hari ini ketika kami dengar firman-Mu, kami mau berjalan dan terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun badai kehidupan di depan kami. Karena kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pemilik gereja, sebagai penguasa jagat raya ini. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini ataupun Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 399 yang berkata, nyawaku diberikan bagimu.
yang melandasi kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus merupakan suatu perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus untuk mengingat, mengenang kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Darahnya yang ditumpahkan untuk penyucian dosa dan kejahatan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah setiap kita yang ada mengikuti dan menikmati perjamuan kudus ini dengan penuh hormat kepada Allah. Amin. Sadar ataupun tidak, sebelum kita menikmati perjamuan ini, kita telah berdosa terhadap Tuhan. Mari kita mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita perlu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Hendaklah kita menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah hati kita waktu kita mengikuti perjamuan kudus, hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita berjanji kepada Tuhan, sungguh-sungguh akan meninggalkan segala dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Mungkin itu dosa permusuhan, mungkin ada dosa perselisihan, ada dosa kebencian di antara kita. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengaku setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan melayakkan kita pagi ini untuk menikmati perjamuannya. Mari kita berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tersungkur, kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan pada saat ini, Engkau sucikan, ampuni kami Tuhan. Kami sadar Bapa, bahwa kami telah berdosa melalui pemikiran kami, melalui perkataan kami, melalui sikap kami. Kami telah mengecewakan saudara-saudara kami. Kami mengecewakan hati anak-anak kami. Kami mengecewakan hati suami, istri, bahkan orang tua kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami telah mendukakan hati-Mu. Mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, agar perjamuan kudus pada saat ini menjadi berkat bagi hidup kami. Terimalah pengakuan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang sudah menyediakan hati, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah,
kita menyiapkan hati kita untuk menerima dan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati, saya jemput kita berdiri. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Tuhan, roti yang telah kami pegang adalah lambang di mana tubuh-Mu telah tercabik-cabik untuk kami. Tubuh-Mu yang telah dihancurkan untuk dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, melalui tubuh-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan melalui tubuh-Mu yang tercabik-cabik di kayu salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kembali kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, hamba telah menggenggam cawan ini. Perlambang darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib sebagai penebusan atas dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang telah mengalir di kayu salib. Oleh karena darah itulah kami telah disucikan dan disempurnakan oleh Kristus. Amin. Amin. Bapak yang Ibu yang ada di rumah, saya mengundang kita berdiri untuk menerima perjamuan kudus ini. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan diri, mari kita nyanyikan ayatnya yang ketiga dari pujian 399. Dilepaskan
Mari Bapak Ibu, kita memegang roti di tangan kanan kita dan kita mengangkatnya. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah sebagai peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kembali kita memegang cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian." Darah Yesus dapat menyucikan dosa kita. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sudah menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Dia memberi kita waktu dan kesempatan untuk kembali mengenang dan menikmati perjamuan ini, mari kita bersyukur. Di hadapan Tuhan kembali kami menyatakan syukur kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Mengenang dan kembali mengingat bagaimana karya penebusan Kristus di kayu salib. Karya yang agung yang telah dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib. Yang telah melepaskan setiap dosa dan kejahatan kami. Kami telah dimurnikan melalui darah Kristus itu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah iman kami Tuhan kepada Kristus Tuhan akan tetap terpelihara. Akan tetap menjadi keyakinan kami yang tidak akan pernah berubah sampai maut menjemput kami. Biarlah iman itu akan terpatri di hati dan sanubari kami Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa di surga. Untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami melalui salib Kristus. Ini doa syukur kami Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama seluruh umat percaya di muka bumi, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat di rumah, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur, kami datang ke hadirat Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ini adalah waktu yang terbaik ketika kami bisa dekat kembali dengan Tuhan. Mulai kebenaran firman, ajarilah kami Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan. Mulai ketika Tuhan hadir bagi gerejamu, disitulah kami hadir sebagai orang-orang yang akan bertumbuh bersama dengan Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk segala pimpinan yang sudah Tuhan berikan selama ini, dalam segala pertumbuhan gereja yang bisa kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk segalanya itu Tuhan. Dan kami berdoa bagi kami para jemaat-Mu Tuhan. Izinkanlah kami untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui hal-hal pertumbuhan rohani, kami bisa bersama-sama bertumbuh, mengenal Tuhan. Melalui peribadatan kami bisa bersama-sama juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih itu melihat. Kami berdoa, tangan Tuhanlah yang menjamah bagi mereka yang mengalami sakitan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi segala pergumulan jemaat-Mu dalam bidang ekonomi, pekerjaan maupun hal-hal lainnya. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang melihat segala pergumulan kami, mengiring kami di masa-masa pergumulan kami keluar bersama dengan Tuhan melalui campur tangan Tuhan saja. Kami juga terus berdoa bagi kami yang menjalani masa studi saat ini, baik kami yang ada di dalam Palu maupun di luar Palu, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang memimpin setiap langkah kami di dalam studi kami mempertanggungjawabkannya semua di hadapan Tuhan, dan kami merindukan pengenalan kami akan Tuhan. Oleh studi kami bisa memuliakan nama Tuhan saja. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam seminggu ini telah berulang tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pimpinan tangan Tuhan, terima kasih untuk umur yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Dan kami selalu berdoa Tuhan, bukan hanya pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi penambahan bagaimana kami semakin cinta kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itulah kerinduan kami Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati apa yang kami lakukan, dan kami serahkan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi tempat di mana Engkau telah menaruh kami sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga Indonesia. Dan biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia memiliki hati yang selalu terus mendukung bangsa kami, yang selalu mendoakan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemerintah kami Tuhan, di dalam masa-masa mereka bekerja, mereka memikirkan apa yang baik untuk perkembangan bangsa kami ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat untuk dapat memimpin bangsa kami, sehingga kami merindukan perjalanan bangsa kami, memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk segalanya, dan masih banyak mungkin yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, namun Tuhan yang mengetahui seluruhnya, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan campur tangan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama memberikan ucapan syukur kita menjalankan persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian, tak hentinya ku puji Dia. Ada gedung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut ku besertamu, bukan jaga hidupku. Yesus, 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 nama
Aku kan dijemputnya ke surga. Tak lama lagi akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke surga, bertanda bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna dan nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan mezbah-Mu. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami, sucikan dan kuduskan agar dapat berguna untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita masuk di dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin pelaksanaan ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Dan atas nama hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih buat pelayanan pendeta hari ini, Barani, buat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Amin. Seluruh jemaat bisa memperhatikan warta yang sudah disampaikan via WA Group. Bagi rekan-rekan jemaat yang bertugas untuk minggu-minggu berikut, dipersilakan untuk bisa
melihat jadwal yang sudah ada dan kiranya boleh saling mengingatkan dan mempersiapkan persiapan pelayanannya dengan baik. Demikian info warta pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.